Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma illa ma fahmtana ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa berkumpul kembali setelah libur agak lama. Tapi alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan terus bisa istiqomah sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, penjelasan yang terakhir menerangkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian lain, kita tidak berhak menuntut atau mewajibkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya ulangi kembali sedikit yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Di sini dikatakan walau annahu subhanahu, seandainya Allah Subhanahu wa taala ahlaka jami'a khalqihi, seandainya Allah Subhanahu wa taala membinasakan semua makhluknya. Semua makhluknya, misalkan dari malaikatnya dimusnahkan, surga neraka dihancurkan. Pokoknya semua makhluk Allah, ciptaan Allah ini Allah hancurkan. Fi tarfati ainin, dalam sekejap. Lam yakun bidzalika jairan alaihim. Allah tidak bisa dikatakan zalim. Jadi biasanya kalau ada orang yang mengatakan, ini mana keadilan Allah, tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita. Saya sering memberikan perumpamaan, kalau misalkan semua yang ada di dunia ini hanya titipan kita. Jadi misalkan saya menitipkan HP ini kepada Mas Putut misalkan. Mas, tolong disimpan Mas. Disimpan di tempat ya wis yang aman, yang apik. Mas Putut taruh di sini. Tiba-tiba ini saya lempar HP-nya. Itu bukanlah zalim. Mas Putut ini tidak boleh marah kepada saya. Loh, kenapa marah kok? Wong ini milik saya kok. Seperti itu. Nah, seluruh alam semesta ini kita mendapatkan nikmat sehat. Ini milik Allah. Kita mendapatkan badan kita ini, semua jasmani kita ini milik Allah. Semuanya. Anak kita yang milik Allah. Semua, apalagi harta. Harta juga milik Allah. Semua itu hanyalah sebuah titipan. Kapan-kapan pengen diambil oleh Allah, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kalau ada yang orang mengatakan, ini keadilan Allah mana? Wah, itu bahaya itu. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu memiliki segalanya. Kita tidak memiliki apapun. Seperti itu. Yang ada di tubuh kita, yang kita miliki saat ini, semuanya hanya apa? Titipan. Ya, titipan. Nanti suatu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahum milkuhu wa abidu. Karena sesungguhnya misalkan Allah menghancurkan dalam sekejap mata alam semesta dan seisinya. Sak malaikatnya, sak surganya, sak nerakanya, semuanya dihancurkan sama Allah. Sak nabi-nabinya misalkan, itu Allah tidak bisa dikatakan zalim. Karena memang itu milik Allah. Jadi terserah. Misalkan ada orang yang alim, rajin ibadah, orangnya baik, tidak pernah maksiat. Tiba-tiba Allah hancurkan dia dalam sekejap mata. Yaitu memang miliknya Allah. Jadi tidak bisa kita katakan, loh, orang ini kan rajin ibadah, kok dihancurkan sama Allah? Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang
mereka itu adalah miliknya Allah dan hambanya Allah. Walahu an yaf'ala fi milkihi ma yasha. Terserah Allah ingin melakukan apapun di kepemilikannya Allah. Ini HP, saya ulangi, ini HP milik saya, terserah saya. Mau saya buang, mau saya hancurkan, ya itu milik saya. Tidak boleh nanti tiba-tiba Mas Putut iki teko ngomong ke saya, "Beb, sampean dolim, Beb. Kok HP dihancurkan?" Duh, ini kan milik saya, Mas. Kok sampean sing repot seperti itu. Begitulah perumpamaan yang standar antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Nah, di dalam Al-Qur'an ini, ayat Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disifatkan zalim. Tidak bisa. Bukan hanya tidak boleh, karena memang tidak bisa. Tidak masuk akal. Karena kalau Allah misalkan kita sifatkan zalim, berarti ada sesuatu di sana bukan miliknya Allah. Nah, kita meyakini seperti itu, wah itu imannya harus dipertanyakan kembali. Seperti itu. Yusibu ibadahu ala ta'ati fadlan wa karama. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang taat. Itu bukan wajib, Tidak wajib Allah memberikan kita karena kita sholat dapat pahala. Puasa dapat pahala. Kita berbakti kepada kedua orang tua dapat pahala. Hukumnya bukan wajib. Karena Allah baik, Allah memberikan. Seperti itu. Ini Allah tidak memberikan, ya tidak apa-apa. Sangat tidak apa-apa. Wong semuanya terserah Allah. Loh, terus kalau seperti itu, Beb, kenapa kita harus tetap ibadah? Kita harus tetap ibadah karena memang kita ini adalah hambanya Allah. Itu alasannya. Dan Allah di sana memberikan iming-iming yang lain. Sampai di samping memang wajib ibadah kepadaku, kata Allah. Karena memang sampean kita ini semua hambanya Allah, miliknya Allah. Di samping itu juga di sana nek sampean taat nanti aku masukkan ke surga. Nek sampean maksiat nanti aku masukkan ke neraka. Seperti itu. Jadi misalkan orang ini memahami kehidupan seperti ini, insya Allah hidupnya ini tenang. Hidupnya tenang. Kemarin itu saya libur beberapa pekan pengajian, saya pulang ke Bogor. Sampai di Bogor saya ada acara di Cianjur. Saya memang ada beberapa sahabat di sana. Saya datangi langsung orang-orang yang terkena musibah gempa pada saat itu masih sampai sekarang masih penanggulangan. Oh, masih ada yang nggak punya rumah, masih subhanallah. Bahkan saya ketemu satu orang, dia cerita, "Iya, Beb, saya ini kerja di luar kota Cianjur. Pas saya di tempat kerja saya sholat, itu sudah gempa. Cuman nggak terlalu kuat, karena agak jauh dari Cianjur. Saya lihat berita langsung, tidak tahunya di kampung saya, di kota saya. Pas beliau ini pulang, sampai kampungnya itu sudah tidak memiliki apapun. Rumah ya raono, keluarga ya raono. Semuanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu hal yang saya salut kepada beliau, iman beliau yang sangat kuat. Beliau pertama kali cerita, setelah cerita ini, yang diucapkan hanya satu hal, alhamdulillah. Wah, ini saya kok malu duduk samping beliau ini. Saya yang belajar bertahun-tahun, nek kena musibah, kena kesulitan itu masih hatinya masih ngedumel gitu, merungkel. Ini kok semuanya dihabiskan sudah, tidak punya apapun. Inilah iman itu Allah yang memberikan, Pak. Hidayah dari Allah. Orang-orang yang seperti ini sudah jarang sekali. Ini orang-orang yang derajatnya Masya Allah ini. Dia cuma mengucapkan alhamdulillah, Beb. Mereka semua titipan dari Allah. Wis habis itu kita ngobrol-ngobrol. Nah, ada orang yang seperti itu masih banyak, akan tetapi jarang. Di samping itu ada lagi saya ketemu saudaranya. Dia berkata,
saudara saya Bib kesian. Hampir percis sama kejadiannya kayak tadi. Nggak punya rumah, keluarganya juga habis. Sampai sekarang masih stres. Hampir gila Bib katanya. Hampir gila. Nek saya pikir, nek saya lihat kedua orang ini, yang tadi, yang satu, yang sama yang kedua ini. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah, ini orangnya biasa saja. Dengan artian biasa, dia orang awam. Hartanya tuh tidak banyak. Bisa kita katakan tergolong orang fakir. Orang miskin. Sedangkan yang stres ini, yang satu lagi, ini orang kaya. Punya kantor, punya semacam-macam. Sampai sekarang masih apa? Apa yang membedakan ini? Hati, Pak. Hati yang kuat. Makanya hati kita ini kan berbeda-beda. Ada yang sekuat baja. Dengan artian sekuat baja ini imannya kuat. Yakinnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya saya ini hamba Allah. Kapanpun Allah mau ambil terserah Allah. Nah, jadi setelah itu saya ngisi kajian, banyak pertanyaan seperti itu. Bagaimana cara mengatasi tatkala terkena bencana ini kita tetap tenang. Saya bilang sulit caranya. Memang sulit, kita ini manusia terlalu lemah. Nek kena musibah itu ndak ngeluh itu sulit. Sulit sekali, manusia lemah kita. Cuman saya katakan, untuk menenangkan hati itu perlu keyakinan yang kuat. Nek keyakinan kita lemah, bahaya. Bahaya sekali. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu kita jangan pernah sesekali terbesit di hati kita, Allah ini wajib membalas kebaikan saya. Jangan pernah seperti itu. Jangan pernah terbesit di pikiran kita, saya sudah melakukan kebaikan ini, Allah wajib membalas saya. Jangan pernah. Kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Jangankan kita, Pak, wong nabi aja, para nabi itu banyak yang dibunuh. Nabi. Jadi tidak ada sangkut pautnya. Kalau misalkan ada orang mengatakan, saya rajin ibadah, saya rajin sholat, saya rajin puasa, saya rajin semuanya, biar saya nanti dianggap mulia sama manusia. Tidak ada sangkut pautnya. Banyak para ulama itu, orang-orang alim, rajin ibadah, bahkan kekasih Allah, cobaannya itu luar biasa. Jadi bukan berarti kita ini mulia di mata Allah, kita tidak dapat cobaan, bukan seperti itu. Ya. Bisa jadi orang-orang yang seakan-akan dimuliakan di dunia ini, dipandang di dunia ini, itu di mata Allah hina. Bisa, sangat bisa. Zaman sekarang kita lihat orang-orang yang viral, orang-orang yang dimuliakan manusia itu tidak pernah ibadah, rak tahu sholat, rak tahu puasa. Nah, maka dari itu kita ini sebagai seorang hamba, tugas kita hanya menjalankan ibadah, meninggalkan maksiat. Itu toh. Kita tidak berhak menuntut Allah Subhanahu wa taala karena memang kita hambanya Allah. Nah, belakangan ini banyak bahaya ini kata-kata orang-orang. Walaupun mereka tidak maksud dengan kata-katanya itu sesuatu yang bahaya tadi, cuman tetap kata-katanya itu ngeri. Saya pernah kemarin ada yang cerita, ada seorang perempuan, Bu, dia lagi cukur rambut. Pas cukur rambut, ya saya ndak lihat perempuannya. Saya ndak lihat pas dia cukur. Ini cerita dia ke saya. Pas cukur rambut kok mati lampu. Sing cukur ini, ibu-ibu yang nyukur ini ngamuk. Iki piye to kok mati lampu? Nek perkataan ini ya biasa ya, Bu. Nek mati lampu kita ngedumel ya biasa, itu ndak apa-apa. Akhirnya yang dicukur tadi, dia sedikit perempuan ini paham agama, dia mengatakan, Bu, mudah-mudahan sebentar lagi nyala.
Ndak lama masih ndak nyala-nyala, ibu sing nyukur ini masih marah-marah lagi. Iki piye to kok rak nyala-nyala? Ono opo iki? Akhirnya dibalas lagi sama yang dicukur tadi. Nggih, mudah-mudahan sebentar lagi nyala. Sampai 3 kali. Nggih, mudah-mudahan sebentar lagi nyala. Sudah ketiga kalinya. Ibu-ibu tukang cukur ini mengatakan seperti ini. Ini mana sih? Sudah didoakan 3 kali kok tidak nyala-nyala. Nek kita pikir ini menentang siapa? Ini protesnya ke siapa ini? PLN mungkin ya. Ini kok sudah didoakan 3 kali kok tidak apa? Nyala-nyala. Sampai ini protes sama yang sampai berdoa apa sama PLN? Kita yakin Bapak Ibu, orang ini tidak niat untuk menentang Allah. Yakin kita. Orang-orang itu tidak ada perasaan seperti itu. Jauh nih orang Muslim ya. Jauh perasaan seperti itu. Tapi kata-katanya ini nek diartikan ya bahaya. Makanya harus dijauhkan. Nah, hujan panas iki kok hujan terus iki kok panas terus. Kita yakin kita ini walaupun mengatakan seperti itu kita tidak niat menentang Allah. Tidak mungkin kita ini. Kita ini tahu diri sudah. Alhamdulillah kita ini Muslim yang hidup di kalangan Muslim yang terima apa adanya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi tidak mungkin kita sampai mengatakan seperti itu. Cuman kata-kata itu memang bahaya nek misalkan diartikan macam-macam. Ya. Maka dari itu sekali lagi kemuliaan seseorang ini tidak bisa kita pandang di dunia ini, tidak bisa. Kapan Beb kemuliaan kita diketahui nanti di akhirat? Bukan berarti jenengan ini sering belajar, sering ibadah, puasa terus bakal dimuliakan manusia, tidak mesti. Memang biasanya ya seperti itu, cuman tidak mesti. Ya tadi contoh-contohnya, para nabi itu banyak yang dibunuh, Pak. Dibunuh. Para nabi itu kurang mulia apalagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk paling mulia itu cobaannya nek kita pelajari sejarah kan ceritanya sangat banyak cobaan beliau itu. Nah, di sana ada seorang imam namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini Bapak Ibu seorang ulama yang luar biasa wis. Namanya Muhammad bin Ismail. Wah, ini luar biasa orang ini. Ulama-ulama besar ini. Beliau itu mengarang kitab namanya Shahihul Bukhari. Dijuluki sama ulama kitab hadis ini. Dijuluki sama ulama kitab hadisnya itu kitab paling terbenar di dunia ini setelah Al-Quran. Saking Masya Allah. Imam Bukhari ini nek datang di satu kota, itu yang hadir puluhan ribu. Bukan ceramah, bukan sholawatan, tidak pengen ngajar hadis yang hadir apa? Puluhan ribu. Embuh itu piye ngajare karena dulu ndak ada mikrofon. Kok kerungu ya. Wis tak ngerti saya juga. Nah, beliau ini sudah dimuliakan sak dunia oleh ulama dunia. Tapi kalau kita lihat kehidupan beliau, wah, Masya Allah. Beliau di akhir-akhir hayatnya, beliau itu tinggal di kota Naisabur. Naisabur ini di negara Iran. Umur beliau pada saat itu 62 tahun. Dari Naisabur ini, pemerintahan kota Naisabur ini tidak senang sama Imam Bukhari. Tidak tahu sebabnya kenapa, pokoknya tidak senang. Suatu saat Imam Bukhari diusir. Diusir dari kota Naisabur, beliau pindah ke kota Bukhari namanya, Bukhara. Tempat asal beliau. Ini nek sampean paham peta, Naisabur ini di sini Iran, Bukhari ini di atas. Perjalanan itu mungkin 40 hari. Sebulan setengah. Dulu naik onta, Mas. Naik saiki palingan ya 2 jam kok. Naik pesawat. Nah, beliau akhirnya pulang ke kampung halaman karena diusir di kota Naisabur sama pemerintah sana. Sampai kampung halamannya, pemerintahan kota Bukhari juga benci sama beliau.
Ulama ini, wah luar biasa. Ibadahnya jangan ditanya, ilmunya juga jangan dikuas. Mungkin tidak akan ada lagi yang datang orang sealim beliau, mungkin tidak ada lagi. Wis pertama dan terakhir gue. Bukan mustahil, cuman koyok-koyok hampir mustahil. Beliau di kampung halamannya, di tempat kelahirannya itu diusir juga. Akhirnya pas diusir, beliau bingung mau kemana. Ini kok kampung halamanku sendiri, kok aku diusir. Akhirnya saking bingungnya, ingat ya umur beliau pada saat itu 62 tahun, wis tua. Ulama besar, sudah tua, diusir kemana-mana di akhir hayatnya. Beliau keluar dari kota Bukhari, saking bingungnya. Beliau tinggal di tengah-tengah padang pasir selama 3 hari. Padang pasir saiki jangan dibayangkan asik-asikan, enggak. Wah, di sana ada ular, ada macam-macam wis. Wis atapnya ya langit langsung, buminya ya langsung pasir itu, ya enggak punya apa-apa. Beliau sama kitabnya toh. Wis enggak punya keluarga, enggak punya siapa-siapa. Akhirnya setelah 3 hari beliau keinget, saya punya murid tinggal di kota Samarkand. Beliau ini sebenarnya muridnya banyak di mana-mana, Pak. Di mana-mana. Cuman beliau yang dekat dari situ, jadi Bukhara, Samarkand ini sampingnya. Sampean mungkin pernah dengar makom Asmarokondi, nah itu dari sana Samarkand. Sampingnya Bukhari. Beliau pindah ke situ, Samarkand. Sampai rumah muridnya itu pada bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi umur 62 tahun, sedang berpuasa, ulama besar diusir sana sini. Tidak ada yang menerima beliau. Sampai di rumah muridnya, pemerintahan Samarkand pun mendengar Imam Bukhari masuk, itu benci juga sama Imam Bukhari. Diusir meneh, Pak. Diusir meneh. Pada saat itu hari terakhir puasa. Berarti nek besoknya apa? Wis bodoh lebaran. Malamnya ini apa? Takbiran. Beliau sampai bilang, enggak bisa besok aja dah. Ini hari terakhirku puasa. Enggak sampai ini kayaknya di kota Samarkand ini pemerintahannya jahat pada saat itu. Pokoknya lebih garang dari yang lain. Pokoknya malam ini sampean harus meninggalkan kotaku. Akhirnya sama muridnya disiapkan 2 onta, 1 buat beliau, 1 buat kitab-kitabnya. Akhirnya beliau jalan. Pada saat itu malam takbiran, Pak. Umur 62 tahun. Ulama besar. Wah, ulamanya ulama ini namanya. Beliau itu sangat luar biasa. Akhirnya beliau mengatakan kepada muridnya, setelah berjalan beberapa langkah, beliau ngomong, wahai muridku, aku capek. Aku mau istirahat sebentar. Karena beberapa bulan ini, aku ini diusir sana sini. Aku hidupku ini di perjalanan tok. Ya perjalanan jangan sekali lagi jangan kita bayangkan koyok kita ya. Kita naik bis saja berjam-jam wis capek kok. Ini naik onta berhari-hari berbulan-bulan. Akhirnya kata muridnya, "Nggih monggo wahai guruku, jenengan apa? Bersandar sih." Akhirnya beliau tiduran. Tiduran ada 1 pohon, beliau tiduran. Pas beliau tiduran, santrinya ini takut. Nanti disusul sama ajudan pemerintahan terus dipukuli karena belum keluar kota apa? Samarkand tadi. Akhirnya dibangunkan Imam Bukhari, wahai guruku, wahai imam, ayo kita berangkat lagi. Takut-takut nanti ajudan pemerintah ini datang kita dipukuli. Beliau tidak tega melihat gurunya yang begitu alim, begitu masya Allah ini dipukuli. Pas dibangunkan akhirnya tidak bangun lagi, Pak, meninggal di situ. Meninggal. Ini apakah beliau tidak mulia? Beliau tidak butuh kemuliaan di dunia. Beliau tidak butuh dipandang manusia. Kemuliaan beliau tetap paling mulia nanti di sisi Allah. Di sisi Allah beliau paling mulia. Sampai sekarang kitabnya kita kaji. Di semua kalangan Bapak Ibu, semua.
nek ngaku ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah, pakainya kitab Imam Bukhari. Siapapun itu. Ya. Jadi tidak mesti ada orang alim, ulama, rajin ibadah, kekasih Allah, dia itu pasti dimuliakan, itu tidak mesti. Karena wes di dunia ini apa? Tempatnya cobaan wes. Tempatnya cobaan. Saya kemarin mengatakan kepada teman-teman, kita ini di dunia memang tempatnya cobaan, bukan tempat enak-enakan. Nek mau enak-enakan itu di surga. Amin Allahumma amin. Punya kepala pusing, Pak. Rak dua kepala, medeni toh. Kan mati lagi. Terus kemarin saya ngomong seperti ini, teman saya nyaut. Iya, Beb. Punya bojo cantik, pusing diliatin orang. Ya. Elek, wah, luweh pusing. Rak duwe bojo, wah, kiamat gue. Wis dunia tempat apa? Dunia sudah. Kemarin di Bogor juga, subhanallah. Ada orang datangi saya. Pertama ada satu orang, dia ini orang yang kepunyaan, loh. Dengan artian hartanya ini lumayan lah. Untuk kehidupan itu tercukupi, sangat lebih dan lebih. Anaknya cuman baru umur sekitar 1 tahun itu tidak mau makan. Sulit makannya. Jadi minta didoakan biar apa? Rajin makan. Dia sampai orang tuanya ini sering beli ikan salmon, Bu. Kan salmon, Pak, sakmene ini ibu-ibu ngerti kan? Sakmene 70.000, Pak. Itu nek dibuat angkringan wis kembung gue. Ya. 70.000 sakmene. Ya itu ya rak dimakan sama anaknya. Sulit anaknya makan. Uangnya banyak. Tidak lama dari itu, ada orang datangi saya, teman saya dulu. Anaknya 3, Pak. Dia datang saya, Beb, doakan saya, mudah-mudahan rezeki saya lancar. Mudah-mudahan kita semua juga rezekinya lancar, amin. Saya nanya, amin, mudah-mudahan semuanya lancar. Terus dia mengatakan, iya, Beb, saya punya anak 3. Yang ketiga ini umurnya 3 tahun, yang kedua 5 tahun, yang pertama itu 7 tahun. Yang ketiga ini perempuan. Ini nek malam hari bangun, jam berapapun itu mintanya minta makan. Padahal saya tidak punya uang, Beb. Mintanya minta makan. Anak saya yang umur 5 tahun, laki-laki, namanya Ahmad, saya masih ingat. Ini nek makan sehari 5 kali. Sehari berapa? 5 kali. Kakaknya, Beb, anak saya yang pertama, itu nek makan dikit. Alhamdulillah dikit, sehari 2 kali. Cuman nambahnya 3 kali sekali makan. Luweh parah ini. Duh, saya itu langsung melihat di depan mata kepala saya sendiri. Anaknya yang kedua, Ahmad ini, itu makan di depan saya. Waktu itu kemarin saya pulang, karena ada acara di rumah saya, acara Isra Mi'raj di Bogor. Dia hadir dengan anak-anaknya. Yang Ahmad ini, jadi nek acara habaib, tidak acara habaib juga. Biasa nek acara, selesai acara kita makan pernampan gitu ya. Nah, satu nampan biasanya 4 orang. Ini alhamdulillah kemarin di rumah saya itu nasi sampai muncul gitu. Satu nampan itu wakeh pokoknya. Wis buat 4 orang itu lebih dari cukup. Ini yang 3 orang sudah nyerah. Ahmad ini sing cilik umur 5 tahun masih tetap. Saya sampai tak datengin. Ahmad wis ndak ada launya, Pak. Udah ndak ada launya, Bu. Saya sampai ngomong, Ahmad itu ada lauk di dapur. Ambil sendiri, tak bilang. Dia mengatakan, ndak apa-apa. Bagi saya lauk nomor 3. Sing penting porsi banyak. Yang penting apa? Porsi banyak. Saya mendengar cerita orang tuanya ini, subhanallah. Dunyo wis. Yang duitnya banyak, anaknya tidak suka makan. Yang tidak punya duit, anaknya suka. Subhanallah, saya bilang. Wis dunyo. Piye? Semuanya sudah ada cobaannya masing-masing.
Kita ini kadang melihat luarnya tok enak ya, dia punya uang, dia itu juga kepikiran kok. Mumet dia itu. Yang punya uang, anaknya ndak makan, nangis terus istrinya. Lebih baik yang ini ndak nangis, mumet dia. Cuman nangis. Anaknya yang nangis. Nah, itulah di dunia ini. Semuanya dapat cobaan dari Allah. Cuman nanti Allah mau lihat, untuk apa Beb cobaan itu? Allah cuman mau lihat. Mana di antara hamba-hambaku yang sabar, sehingga nanti aku pilih menjadi kekasihku. Mana hamba-hambaku yang tidak sabar, maka akan aku jauhkan dari diriku. Itu tok. Kita ini hidup di dunia seperti itu tok. Nek misalkan kita berharap hidup tidak ada cobaan, enak terus, tidak mungkin. Itu namanya meminta yang mustahil. Wong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia, manusia terhebat di muka bumi ini. Bukan di muka bumi ini, sealam semesta, Pak. Ulama itu sepakat, malaikat siapapun dia, sama Rasulullah lebih mulia Rasulullah. Siapapun, jadi paling mulia di muka bumi ini adalah siapa? Rasulullah. Itu cobaannya ya luar biasa. Apalagi kita ini, yang bukan siapa-siapa, sholat yang ngono, 1 rakaat kepikiran hutang, 2 rakaat kepikiran apa meneh, wis kemana-mana. Kita ini tidak berhak untuk apa-apa. Yang kita harapkan cuma satu, Bapak Ibu. Kita ini nanti dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya nek kita hitung-hitung ya Pak, nek kita hitung-hitung ibadah sama maksiat kita, tetap masih banyak maksiat, tetap pasti itu, pasti. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu kita mengetahui bahwasanya Allah adalah pemilik semuanya. Allah lah rajanya, Allah lah Tuhannya. Tidak ada yang berhak menentang Allah, tidak ada yang berhak memprotes Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu pernah mengatakan, seorang hamba itu tidak boleh tatkala berdoa itu dia buru-buru. Mana ini kok aku doa kok tidak pernah dikabulkan? Tidak boleh. Sangat tidak boleh. Karena kenapa? Sampai siapa? Sampai siapa? Kita ini berdoa sama Allah karena memang Allah merintahkan kita untuk berdoa. Dikabulkan tidak dikabulkan, kita doa terus. Seperti itu. Oke. Maka dari itu di sini terusannya wa yu'aqibuhum 'alal ma'asi hikmatan wa adla. Jadi Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang rajin ibadah itu bukan karena wajib Allah memberikan, udah. Karena memang Allah baik, ya Allah berikan. Ini Allah tidak berikan ya terserah Allah. Cuman karena Allah ini baik, pasti Allah ini memberikan kita apa? Pahala. Bisa dibedakan ya dua hal itu. Wajib sama Allah itu baik. Bukan berarti apa? Wajib ya, tidak harus Allah memberikan kita pahala. Cuman Allah telah berjanji, Allah ingin memberikan pahala seperti itu. Allah juga akan menyiksa orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ya karena memang Allah Tuhannya sudah. Terserah Allah ingin menyiksa. Wong dia melanggar aturan, seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa meneruskan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Yeah. Dia nggak sholat gitu. Ya. Jadi kata Mas Putut, kalau ada orang sakit berbulan-bulan sehingga dia tidak sholat-sholat, nanti bayarnya itu seperti apa? Sholat itu tidak bisa dibayar. Jadi bagaimana cara membayarnya? Cara membayarnya ada yang mengatakan para ulama, sampean nanti sodakohkan untuk niat orang tua atau orang yang sakit tadi, yang sudah meninggal, cuman bukan untuk pengganti sholat, tidak. Untuk biar nambah pahalanya saja, sholatnya sudah tidak bisa digantikan.
Maka dari itu, bagaimanapun keadaan seorang hamba, sakit parah apapun dia tetap wajib sholat. Beb ini tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bangun, wis wuduknya itu ditayamumkan, misalkan tidak boleh kena air, sholatnya wis pakai isyarat. Isyarat gimana Beb? Wis pakai mata, ini tetap sah. Dia ngebayangkan aja, oh saiki saya takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, sebisanya. Makanya sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Ya mas, gitu. Jadi tidak bisa diganti, tidak bisa dibayar juga. Seperti itu. Walaupun nanti ada perkataan beberapa ulama yang berpendapat tidak apa-apa disolatkan pengganti sholat yang dia tinggalkan. Cuman pendapat ini tidak begitu kuat. Walhasil sholat ini tetap tidak bisa ditinggalkan. Tetap tidak bisa ditinggalkan. Nih, misalkan beliau itu meninggal, sholatnya masih banyak, yaitu kita sedekahkan untuk dia agar pahalanya ditambah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggih, monggo. Oh, dan nek misalkan sakitnya saraf otak sehingga tidak berakal dengan artian gila seperti itu tidak wajib sholat lagi. Tidak wajib sholat. Okay. Kalau keadaan koma itu tidak sadar diri, udah tidak sadar diri, dia kayak orang tidur sudah. Itu tidak wajib sholat ya. Seperti itu. Betul. Iya. Iya. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, Bu. Banyak kata-kata ini kita yakin kita tidak memaksudkan menentang Allah Subhanahu wa taala. Kadang misalkan ada tukang-tukang jualan ini, Bu, sering, Bu. Mereka kesian kerja seharian kok tidak laku-laku. Pasti ada di hatinya, ini mana tuh aku wis kerja bendino kok tidak ada untungnya. Seperti itu. Itu selagi niatnya itu tidak menentang Allah itu tidak apa-apa. Tapi kata-kata itu harus diperbaiki lagi. Takut-takut nek keseringan seperti itu, dia ada perasaan buruk sangka sama Allah nantinya. Ya mungkin sehari 2 hari masih bisa. Udah tahunan sudah seperti itu terus. Ya pasti itu nanti akhirnya dia bakal mengatakan, ini mana toh? Aku wis jadi orang baik kok rizkiku seret. Aku sudah rajin ibadah kok kehidupanku begini-begini saja. Seperti itu. Nih, ada lagi? Monggo. Oke, monggo, Bu. Permintaan maaf kepada orang yang meninggal tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi gitu, dosa ini semuanya kita bisa taubat sama Allah. Nek hubungan antara kita dan Allah. Nek hubungan kita sama manusia, di samping kita wajib taubat sama Allah, minta maaf sama Allah, kita wajib juga minta maaf sama orang tersebut. Seperti itu. Nah, para ulama mengatakan seperti ini. Ini minta maafnya, apakah harus kita sebutkan dosa kita ke orang tersebut? Oh ini maaf ya, saya sudah ngomongi jenengan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagian ulama mengatakan wajib kita ngomong seperti itu. Bisa angel pokoknya. Alhamdulillah sebagian ulama lagi, guru-guru saya juga banyak yang mengatakan seperti ini. Tidak minimal kita mengatakan, saya minta maaf kalau saya ada salah. Nek dia sudah memaafkan, itu insya Allah semuanya diampuni oleh Allah.
Makanya alhamdulillah ini adat di Indonesia ini wah luar biasa. Nek lebaran itu apa? Wis kosong-kosong ya. Kosong-kosong bal-balan apa? Nah, wah itu luar biasa itu, makanya kita dianjurkan sering-sering silaturahim. Untuk apa? Untuk itu kita kadang kepleset ngomongin orang. Nek di pendapat ulama yang tadi itu wah ngeri. Cuman nek misalkan dia sudah meninggal, kita belum bisa minta maaf, itu tidak tergantikan dengan apapun. Terus bagaimana caranya para ulama mengatakan seperti ini? Nanti kita sodakoh untuk orang tersebut. Cuman bukan untuk balasan menempel atau menambal kesalahan kita kepada dia, tidak. Itu hanya dengan harapan kita niat sodakoh buat orang yang kita jahati itu, dengan harapan nanti Allah memaafkan saya dan dia ini diberikan ketenangan oleh Allah untuk memaafkan saya, seperti itu. Ya, pada sejatinya tetap pada dasarnya tidak bisa digantikan dengan apapun. Ya, maka dari itu kita ini kalau misalkan pengen dimaafkan oleh orang, sering-sering memaafkan orang. Ini ada cerita sedikit sebelum saya selesaikan. Dulu ada seorang sahabat yang luar biasa. Dia ini sering dipuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat yang penasaran, arek iki kok dipuji Rasul terus, apa ibadahnya? Akhirnya saking penasarannya orang ini sampai ikut ke rumah orang tersebut. Aku mau lihat keseharian dia, apa ibadahnya sehingga dia ini dipuji oleh Nabi Muhammad. Sampai di rumah sehari 2 hari, kok ndak ada yang istimewa. Sholatnya gitu aja, sholat sunnah ya iya, baca Quran ndak ada yang istimewa. Bayangan dia kan sudah kayaknya arek iki ini nek sholat malam 100 rakaat. Ndak ya malam ya turu. Ya, kita kan turu ya bablas. Dia ndak sholat malam, sholat subuh. Nah, akhirnya beliau ini udah ndak kuat, nanya akhirnya. Mas, ya bahasanya seperti itu, Mas. Sampai niki dipuji-puji oleh Rasulullah. Wah, banyak pujian tentang sampean. Sampean ini ibadah apa toh? Saya kok sudah 3 hari tinggal di rumah jenengan, ini tidak melihat ibadah yang istimewa. Apa? Saya memang tidak punya apa-apa kok. Akhirnya bingung-bingung dia mikir-mikir, ingat-ingat, tapi saya tidak tahu ini ibadah apa bukan ya. Saya itu setiap sebelum tidur, saya pasti mengatakan seperti ini, ya Allah, aku memaafkan setiap orang yang punya salah kepadaku. Itu toh, kata sahabat tadi, inilah ibadah yang engkau itu, karena dia itu engkau dipuji oleh Rasulullah. Jadi seperti itu, kita pengen dimaafkan oleh Allah, pengen dimaafkan oleh manusia yang pernah kita zalimi, kita sering harus memaafkan manusia. Maka dari itu penceramah itu Bapak Ibu, biasanya di akhir itu mohon maaf kalau ada salah kata, ya mungkin masuk ke tadi, karena saking takutnya kita ini takut. Pak, sampean bayangkan Pak, coba satu hari ya kita ngerasani wong 5 orang satu hari. Setiap satu orang yang kita rasani nanti bakal jadi musuh kita nanti di akhirat, siapapun dia, seorang tua kita, anak-anak kita itu jadi musuh kita nanti. Sehari 5 orang, 10 hari berapa orang? 50 orang. 40 tahun. Musuh kita piro, Pak? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memaafkan orang yang pernah salah kepada kita. Mudah-mudahan mereka juga diberi kelapangan dada untuk memaafkan kita. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.